Halo guys, kembali lagi bersama gue Giano. Di video kali ini gue pengen nge-share mengenai tips dan trik mendasar dalam penggunaan iPad Pro yang wajib kalian ketahui. Maka dari itu langsung aja kita ke videonya. Ya, kita mulai dengan gestur dasar terlebih dahulu. Pada lock screen, jika kita swipe ke arah kanan akan menampilkan today's view. Sedangkan jika kita swipe ke arah kiri akan membuka kamera. Untuk membuka app switcher pada home screen, di bagian bawah kita swipe ke atas perlahan sampai ke bagian tengah screen lalu kita lepas. Dari aplikasi-aplikasi ini, jika kita ingin menutupnya, kita tinggal swipe aja ke atas. Bila kita ingin berpindah dari aplikasi ke aplikasi yang lainnya secara cepat, pada bagian bawah screen dapat kita swipe ke arah kiri ataupun ke kanan. Selain di bagian bawah, dapat juga kita gunakan 4 jari atau 5 jari. Kita swipe ke arah kiri ataupun kanan. Untuk kembali ke home screen, pada bagian bawah screen kita swipe ke atas secara cepat. Atau bisa juga menggunakan 4 jari atau 5 jari, kita pinch secara cepat. Untuk membuka control center, pada bagian kanan atas layar kita swipe ke bawah. Sedangkan untuk membuka notifikasi, pada bagian atas layar di bagian tengah kita swipe ke arah bawah. Pada home screen, di bagian tengah layar dapat kita swipe ke bawah untuk membuka menu search. Untuk mengakses Siri, dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita ucapkan "Hey Siri". Atau yang kedua, kita tahan tombol lock. Untuk mengambil screenshot, kita tekan tombol lock dan tombol volume up secara bersamaan 1 kali. Untuk power off, kita tahan tombol lock dan volume up atau volume down. Dan untuk force restart, misalnya iPad kalian error atau layarnya tidak bisa digerakin, bisa gunakan force restart ini. Caranya yang pertama, tekan volume up, lalu tekan volume down. Setelah itu tahan tombol lock sekitar 5 detik sampai muncul logo Apple. Ya, kita lanjut ke fitur dock. Kita dapat menaruh beberapa aplikasi di dock ini. Dock ini terbagi 2 bagian, yaitu bagian yang kiri dan juga bagian kanan. Di bagian kiri ini kita dapat mengkustomisasi dengan menaruh aplikasi apapun yang kita inginkan. Sedangkan untuk di bagian kanan dibatasi garis yang terdapat 3 logo aplikasi. 3 logo aplikasi ini menampilkan aplikasi-aplikasi yang baru saja kita buka. Untuk menaruh aplikasi ke dock, kita cukup mendrag aplikasi dari home screen, lalu kita drop ke bagian dock. Dimana di dock ini maksimal aplikasi yang dapat ditaruh itu hanya 13 aplikasi. Ketika kita membuka aplikasi, dock ini akan secara otomatis menghilang. Untuk mengaksesnya kembali, kita cukup swipe perlahan di bagian bawah screen untuk memunculkannya. Kita lanjut ke fitur Today's View. Jadi Today's View ini merupakan fitur atau widget di bagian kiri home screen. Di Today's View ini juga menampilkan beberapa widget aplikasi yang dapat berguna untuk kita semakin produktif. Widget-widget ini juga dapat kita kustomisasi sesuai dengan keinginan dengan cara kita scroll ke bagian bawah dan kita tap edit. Fitur ini dapat kita keep di home screen ataupun tidak. Jika kita keep, maka fitur ini akan terus berada di home screen. Sedangkan jika kita matikan, ketika kita swipe ke arah kiri, Today's View ini akan menghilang. Dan untuk memunculkannya juga, kita swipe ke arah kanan di home screen. Di bagian edit juga, kita dapat menambahkan aplikasi sesuai dengan keinginan dengan menekan tanda plus. Pada bagian home screen, setiap aplikasi dapat kita tampilkan bagian preview atau dapat kita expand dengan cara menahan ikonnya sampai muncul preview dari aplikasinya. Nah, di setiap aplikasi memiliki menu yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Contohnya, pada aplikasi Notes, kita bisa membuat notes baru dari menu ini. Jika kita ke aplikasi file, pada previewnya memperlihatkan file-file yang barusan kita buka. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk menata aplikasi-aplikasi yang ada di home screen,
dapat kita atur melalui 3 cara. Yang pertama, kita tahan aplikasi apa saja sampai muncul previewnya, lalu kita tap edit home screen. Yang kedua, kita tahan lama sampai muncul tanda X di setiap aplikasi. Dan yang ketiga, jika kalian ingin cepat, cukup mendrag satu aplikasi hingga muncul tanda X. Di sini kita dapat membuat folder dan memindahkan aplikasi-aplikasi ke dalam folder. Selain itu juga kita dapat menghapus aplikasi. Untuk memindahkan beberapa aplikasi sekaligus, kita dapat mendrag satu aplikasi, selanjutnya kita tap aplikasi-aplikasi yang ingin kita pindahkan. Tinggal kita drop ke folder tujuan. Lanjut ke control center. Di control center juga dapat kita expand dengan cara menahannya. Bahkan di beberapa dapat kita expand 2 kali. Contohnya seperti Wi-Fi ataupun Bluetooth. Untuk memudahkan kita mengkonek Wi-Fi atau Bluetooth tanpa harus membuka menu setting. Di control center juga dapat kita expand 1 kali bahkan 2 kali. Untuk menambahkan aplikasi di control center, kita buka setting, tap control center, dan tap customize controls. Lalu tinggal kita masukin aplikasi yang diinginkan. Pada iOS 13 ini atau iPad OS juga dilengkapi dengan fitur dark mode, di mana backgroundnya menjadi gelap. Untuk mengaktifkannya, bisa lewat settings, tap display, dan dark mode. Selain itu juga ada fitur yang dinamakan True Tone, di mana fitur ini akan menyesuaikan brightness dari layar dengan pencahayaan sekitar. Dapat diaktifkan di menu display ini. Di iPad ini, kita bisa membuka 2 aplikasi sekaligus dengan fitur split view atau split screen. Yang pertama, kita buka satu aplikasi, lalu kita drag aplikasi yang kedua dari dock ke bagian kanan atau bagian kiri layar. Untuk ukuran split screen-nya sendiri, sayangnya hanya bisa 2 ukuran, yaitu setengah atau sekitar sepertiga. Untuk mengganti aplikasi, kita tinggal drag saja aplikasi yang kita inginkan ke aplikasi yang ingin diganti. Split view ini juga dapat digunakan pada aplikasi yang sama, namun hanya pada beberapa aplikasi, contohnya seperti Notes, Safari, dan aplikasi lain. Jika split view ini kita minimize, split view ini akan tetap ada jika kita membuka app switcher. Untuk menutup split view, bar di antara aplikasi, kita slide ke arah aplikasi yang ingin kita tutup. Bisa juga dari mode split view kita jadikan ke slide over. Jadi untuk fitur slide over akan saya jelaskan setelah ini. Namun ada beberapa aplikasi yang tidak bisa di split screen atau di split view. Contohnya seperti settings, Gmail, dan aplikasi yang lain. Selain split view, kita juga dapat menggunakan slide over untuk meningkatkan produktivitas kita. Caranya yaitu saat kita berada dalam aplikasi, kita drag aplikasi yang kedua dari dock ke atas sampai membentuk persegi panjang, lalu kita lepas. Slide over ini dapat kita pindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Bisa juga kita hide ke kanan, tapi tidak bisa di hide ke kiri. Untuk mengakses slide over yang di hide, kita tinggal swipe bagian kanan screen ke kiri. Kita juga dapat membuka berbagai aplikasi di slide over. Kita tinggal drag saja aplikasi yang diinginkan ke slide overnya. Slide over ini juga memiliki app switchernya, atau jika kita ingin melihat aplikasi-aplikasi yang kita buka di slide over, caranya yaitu pada bagian bawah slide over, kita swipe ke atas sampai ke tengah, lalu kita lepas. Dan untuk menutup aplikasi yang tidak kita inginkan, tinggal swipe saja ke atas. Jika kita ingin memindahkan dengan cepat aplikasi dari antara satu dengan yang lain, kita tinggal swipe ke kanan atau ke kiri pada bagian bawah slide over. Di slide over ini dapat kita jadikan full screen dengan cara kita drag bagian atas slide over ke bagian tengah layar sampai bentuknya berubah menjadi kotak. Lalu setelah itu kita drop atau kita lepaskan. Selain dijadikan full screen, kita juga bisa menjadikan split view.
Caranya dengan mendrag bagian atas slide over, lalu kita pindahkan ke bagian kanan atau kiri layar. Dengan fitur slide over dan split screen ini, secara total kita dapat membuka 3 aplikasi sekaligus. Untuk membuka slide over pada mode split view, kita drag aplikasi dari dock ke pertengahan antar aplikasi di split view, lalu kita lepas. Selanjutnya terdapat fitur drag and drop, di mana fitur ini menurut gua sangat berguna karena meminimalisir waktu untuk mengirim file. Jadi kita bisa memindahkan file dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya hanya dengan mendrag filenya lalu kita drop ke lokasi tujuan. Dan selain itu juga file ini bisa kita bawa kemana-mana. Dan bisa juga kita drag beberapa file sekaligus. Fitur selanjutnya merupakan fitur yang sudah lama, namun sangat fungsional, apalagi dengan kehilangan home button di iPad Pro. Fitur ini yaitu Assistive Touch, atau bulatan kecil yang melayang-layang di layar. Jadi jika kita tap pada bulatan kecil ini, akan muncul berbagai menu shortcut yang praktis, contohnya seperti home button, screenshot, dan lain-lain. Cara untuk mengaktifkannya, kita buka di bagian setting, lalu accessibility, touch, lalu ke assistive touch, dan turn on. Untuk shortcut di dalamnya dapat kita kustomisasi sesuai dengan keinginan. Dan selain itu juga, kita dapat mengkustomisasi single tap, double tap, dan juga hold pada assistive touch ini. Contohnya pada hold bisa digunakan sebagai tombol restart. Jadi jika kita hold assistive touch-nya, akan muncul menu untuk power off. Dan warna juga bisa dibikin transparan agar tidak mengganggu. Oke guys, sekian tips dan trik dari gua mengenai iPad Pro. Semoga membantu, semoga kalian menjadi lebih produktif dalam mengerjakan tugas, pekerjaan, dan lain-lain. Jika kalian ada komentar atau koreksi, atau mungkin ada tips dan trik yang masih kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Dan ingat, jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, agar gua lebih semangat untuk memberikan tips dan trik kepada kalian semua. Oke, sekian, terima kasih. God bless.